Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, kalau kalian pikir gelombang panas itu cuma sekedar hari yang agak lebih gerah dari biasanya, kayaknya kita harus mulai ubah deh pandangan itu. Kita sekarang ini lagi menghadapi pergeseran iklim yang luar biasa banget. Berdasarkan laporan terkini yang dikaji dalam materi kita kali ini, suhu ekstrim itu bukan lagi anomali sesaat loh. Ini udah jadi realitas sehari-hari yang benar-benar mendesak dan harus kita hadapi bareng-bareng. Gelombang panas ekstrim sekarang udah jadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Coba bayangin angka ini ya. Di bulan Agustus tahun 2003, benua Eropa dilanda gelombang panas yang memakan korban jiwa sampai lebih dari 70.000 orang. Angka kematian yang benar-benar mengejutkan, ini ngasih tahu kita betapa nyatanya ancaman tersebut. Ini jadi bukti kalau wilayah dengan infrastruktur yang sangat maju sekalipun bisa kewalahan menghadapi kemarahan alam. Dan sayangnya, tragedi ini nggak berhenti sampai di situ aja. Pada musim panas tahun 2010 di Rusia, gelombang panas merenggut nyawa 55.000 orang. Krisis ini berskala global, terus berulang, dan punya dampak kemanusiaan yang sangat menghancurkan. Menunjukkan ke kita kalau nggak ada satupun wilayah yang kebal terhadap lonjakan suhu bumi ini. Terus, buat melengkapi gambaran global kita, ada angka dari Australia dengan 51.233 kematian yang tercatat akibat cuaca panas ekstrim. Jadi, poin krusialnya di sini adalah cuaca panas ekstrim itu bukan lagi sekedar gangguan atau ketidaknyamanan pas kita lagi liburan. Ini adalah ancaman sistemik dan mematikan di seluruh dunia yang berdampak langsung banget ke kelangsungan hidup kita. Dari situ muncul satu pertanyaan besar yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana sih cara kita bisa bertahan hidup di masa depan yang suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius? Nah, pertanyaan inilah yang bakal kita bedah tuntas dan solusinya akan kita temukan dari sebuah studi fenomenologis yang menarik banget dari warga yang tinggal di salah satu kota terpanas di bumi. Biar lebih gampang, ini dia agenda pembahasan kita hari ini. Pertama, ancaman mematikan gelombang panas. Kedua, paradigma adaptasi baru. Ketiga, strategi bertahan hidup personal. Keempat, peran krusial pemerintah. Dan yang terakhir, membangun ketahanan bersama. Yuk kita mulai. Bagian pertama, ancaman mematikan gelombang panas, wawasan dari Desful Iran. Materi sumber kita hari ini itu diambil dari sebuah studi kualitatif dari Desful. Ini adalah sebuah kota di Iran yang suhu udaranya secara rutin bisa tembus di atas 50 derajat Celcius. Menurut cerita dari para partisipan di studi ini, pada hari-hari yang super panas, angin yang berhembus aja rasanya kayak lagi menggores wajah pakai kuku. Jadi, kalau ada komunitas yang paling tahu persis gimana rasanya berhadapan sama panas, merekalah ahlinya. Apa yang benar-benar jadi sorotan dari materi ini adalah fakta bahwa kerugian akibat gelombang panas tuh luas banget. Panas ekstrim memicu lonjakan rawat inap darurat, ngasih beban yang luar biasa berat ke sistem kardiovaskular kita, dan bahkan nimbulin kerugian ekonomi yang parah. Dan yang paling penting untuk dicatat, kerentanan ini menyerang semua kelompok usia, dari anak-anak sampai lansia, tanpa ngelihat tingkat pendapatan atau status ekonomi mereka. Panas itu benar-benar nggak pandang bulu. Masuk ke bagian kedua, paradigma adaptasi baru, pergeseran mental. Supaya kita bisa benar-benar bertahan hidup di masa depan, kita harus ngelakuin perubahan mendasar tentang gimana cara kita merespons cuaca panas. Dulu tuh pola pikir kita adalah melawan panas, yang ujung-ujungnya malah bikin kita kalah atau cuma bisa menderita secara pasif. Nah sebaliknya, studi ini ngusulin pola pikir baru, koeksistensi dan keseimbangan. Para narasumber di Desful ngejelasin kalau kita tuh harus hidup berdampingan sama panas. Bahkan, ancaman ini bisa kita pakai sebagai peluang loh. Contohnya, petani di daerah tropis malah bisa panen 2-3 kali setahun kalau mereka tahu gimana caranya mengelola ritme alam. Makanya, adaptasi gelombang panas itu sekarang dirumuskan sebagai sebuah proses aktif untuk ngurangin efek buruk dengan nyiptain keseimbangan dan ngelakuin perubahan gaya hidup serta komunitas yang terintegrasi. Jadi intinya, adaptasi sejati itu bukan sekedar ngumpet diem-diem di dalam rumah, tapi sebuah upaya yang dinamis dan terencana untuk berdamai dan menyelaraskan diri kita sama alam. Lanjut ke bagian ketiga, strategi bertahan hidup personal di tingkat mikro. Mari kita lihat gimana sih konsep ini diterapin di kehidupan nyata sama penduduk Desful buat ngejaga diri mereka tetap selamat di bawah paparan suhu yang ekstrim banget itu. Taktik bertahan hidup harian mereka itu spesifik banget.
Mereka pakai pakaian katun tipis yang ringan dan sengaja ngubah pola makan dengan ngehindarin makanan berat berlemak atau gorengan yang bisa ningkatin metabolisme dan panas tubuh. Sebagai gantinya, mereka makan makanan yang banyak airnya kayak yogurt dan mentimun. Mereka juga nutup ventilasi di rumah biar udara dingin dari AC nggak gampang keluar. Langkah-langkah soal nutrisi, pakaian, dan penyesuaian rumah ini kedengerannya simpel banget ya, tapi ini bener-bener brilian. Biar kebayang nyata situasinya, ada cerita menarik dari partisipan nomor 16. Dia bilang, di kota-kota dingin, semua orang tidur jam 7 malam, tapi di Khuzestan, orang baru pada keluar rumah setelah jam 6 sore, dan pas jam 4 sore, nggak ada satupun yang keluar rumah. Kutipan ini kuat banget buat nunjukin kalau iklim 50 derajat Celcius itu memaksa sebuah komunitas untuk ngerombak total waktu tidur, bekerja, dan bersosialisasi mereka, layaknya makhluk nokturnal. Selain penyesuaian waktu, ada juga penyesuaian ruang, contohnya kayak penggunaan shavadons. Ini adalah struktur bawah tanah di arsitektur Iran kuno yang emang sengaja dirancang buat ngelindungin penghuninya dari panas ekstrim. Ini pelajaran sejarah yang berharga banget loh. Studi ini ngebandingin kearifan arsitektur masa lalu ini dengan kesalahan fatal di desain perkotaan modern zaman sekarang, seperti ngebungkus gedung apartemen tinggi pakai batu granit hias dan kaca yang justru malah nyerap dan merangkap panas di dalam kota. Bagian keempat, peran krusial pemerintah di tingkat makro. Sehebat apapun kita beradaptasi sendirian, pasti ada batasnya. Poin paling penting yang diangkat dari sumber materi kita adalah, tindakan personal itu hampir nggak ada gunanya kalau nggak ada dukungan sistemik dari atas. Rekomendasi kebijakan dari literatur ini bisa kita pecah jadi 4 pilar sistemik utama, yaitu manajemen, riset, layanan kesehatan, dan organisasi. Keempat pilar ini wajib banget berfungsi dengan baik supaya masyarakat bisa bertahan. Coba kita bahas dari pilar manajemen dan organisasi. Di sini, tindakan infrastrukturnya super krusial. Pemerintah harus ngatur pasokan listrik dan air secara ketat di hari-hari yang panas, terus mewajibkan standar bangunan yang ramah iklim panas, dan ngasih subsidi ke sektor rentan kayak pertanian. Studi ini menyoroti bahwa tanpa adanya koordinasi antar instansi, bencana pasti bakal merambat kemana-mana. Bayangin aja kalau penyedia listrik tiba-tiba mutus aliran pas suhu lagi puncak-puncaknya di 50 derajat gara-gara penggunaan AC yang berlebih. Wah, itu sih udah pasti jadi resep buat bencana kematian massal. Selanjutnya, buat pilar layanan kesehatan dan riset. Sektor kesehatan itu nggak bisa santai-santai aja nunggu pasien berdatangan. Mereka harus proaktif, mastiin sistem pendingin rumah sakit itu nggak jebol, nyebarin tim gawat darurat di titik-titik rawan panas, dan punya protokol evakuasi yang jelas buat lansia. Nah, untuk bisa ngelakuin semua ini, partisipan studi menekankan banget kalau institusi medis mutlak butuh data ilmiah lokal dan riset yang berkelanjutan, supaya mereka nggak cuma tebak-tebakan doang soal pola krisis yang bakal datang. Kita sampai di bagian kelima, membangun ketahanan bersama, jalan ke depan. Ini adalah puncak dari pembahasan kita hari ini, di mana kita ngelihat gimana kebiasaan individu di tingkat bawah dan tata kelola pemerintah di tingkat atas itu harus benar-benar saling terkait erat. Kesimpulannya, adaptasi itu nggak bisa dilakuin setengah-setengah ya, butuh 100% koordinasi. Kita harus bisa menghubungkan pilihan-pilihan kecil yang kita lakuin di rumah, kayak nutup jendela dan nyesuaiin jam aktivitas, dengan infrastruktur makro yang lebih besar, kayak desain kota dan kesiapan rumah sakit. Ketahanan yang sejati berarti kita aktif ngerubah seluruh ekosistem kita supaya kita bisa benar-benar berdamai dengan alam. Literatur aslinya masih nyimpen jauh lebih banyak lagi data kualitatif dan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Kalian bisa langsung scan kode yang ada di layar ini ya buat baca studi fenomenologi selengkapnya di Journal of Education and Health Promotion. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Apakah komunitas kalian saat ini cuma sekedar melawan dan ngeluhin cuaca panas, ataukah kalian udah benar-benar beradaptasi dan menyelaraskan diri dengannya? Semoga sesi kita kali ini bisa ngasih sudut pandang yang sama sekali baru buat kalian dalam menilai kesiapan kota kalian sendiri ya. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.